Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di AFM Proskes. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini Mas Ahyar dengan tiba-tiba tadi pagi mendengar dapat informasi telepon WA dari subscriber AFM jauh dari pulau seberang. Lebih jelasnya kita langsung berkenalan dengan beliau, dari mana dan dengan siapa, dan gimana ceritanya bisa mampir di AFM ini. Oke, langsung aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersama Ibu Bersama ya? Saya Muhammad Fauzi, istri Bu Yuli itu dari Kalimantan. Jauh-jauh dari Kalimantan, Samarinda, datang ke AFM Batang, Pekalongan, Jawa Tengah ini. Alhamdulillah kenal beliau itu waktu saya browsing-browsing, ketemulah AFM, Alpha Frozen Mart. Nah, di situ saya melihat kok perkembangannya sangat bagus gitu. Jadi saya langsung WA ownernya dan saya berjanji kalau pulang ke Jawa insya Allah saya mau sharing ke beliau gitu kan. Jadi supaya tambah ilmu, ya intinya menimba ilmu dari beliau karena beliau sudah senior kami gitu insya Allah. Sama-sama belajar lah, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kami kesini dari Kalimantan dan rumah kebetulan di Weleri. Di Weleri ya? Dekat berarti Weleri sama Batang bersebelahan. Berarti Weleri ikutnya Kendal. Batang bersebelahan. Bersebelahan cuman dibatasi sama Kalikuto masih. Kalikuto ya. Jembatan Kalikuto ya. Nggih, niku kan ikon paling bagus ya jembatannya ya. Jembatan tol ya. Jadi alhamdulillah kesini tadi lewat ngetol ketemu beliau dan alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kami dapatkan mengenai ini frozen ini makanan beku, karena kami juga usaha itu sudah mulai dari 2008, cuman ya itu tadi masih bertanya-tanya bagaimana bisa berkembang dengan cepat seperti usahanya Mas Ahyar gitu. Insyaallah. Jadi kami kesini tujuannya ya silaturahim, kemudian juga sharing dan minta ilmu sebanyak-banyaknya supaya kami juga bisa mengembangkan di Melak khususnya Kutai Barat supaya bagus tokonya, terus ini apa namanya sama customer itu gimana caranya supaya ya tetap eksis selanjutnya gitu. Makanya pernah kan Mas saya bilang jangan sekali-kali bersaing dengan harga, tapi bersainglah dengan kreasi, inovasi dan strategi. Insya Allah kami jalankan Mas Asya. Dapat ilmu banyak sudah kami sekeluarga. Mohon maaf Ibu kalau bisa agak merapat ke Bapak. Gak apa-apa, silakan. Biar tahu juga kok. Sudah halal ini.
Bapak kalau boleh tahu, Bapak itu melihat atau bertemu dengan channel Alpha Frozen Mart ini sudah berapa bulan? Dan sudah berapa konten yang dilihat? Baru 1 bulan mau pulang kemarin Mas Asep. Oh gitu. Terus Ketika apa yang sudah dilihat? Kita itu sudah di-share sama jenengan juga, lihat di YouTube juga, ya mengenai ini gimana perjalanan supaya menjadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat gitu. Amin. Amin. Karena kami ya semata-mata usaha itu tidak cari keuntungan. Jadi ya yang seperti Mas Akhyar tadi bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu insya Allah ya pengen seperti itu, cuman belum maksimal kayaknya. Prosesnya belum. Iya. Itulah prosesnya, kan semua ada prosesnya. Jadi Ibu juga gimana Bu? Ikut aja. Ikut aja. Memang tujuannya di situ ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terus yang lain juga ya mengenai tata letak ruang toko kami itu kan masih hamburan gitu kan, berantakan. Pengen yang rapi seperti yang saya sudah di YouTube gitu, lihat di YouTube itu kan bagus, rapi, kemudian juga pelayanannya bagus, ramah. Pengen seperti itu. Karena dengan di AFM ini kan cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Makanya dengan melihat dan mendengar dari AFM ini kan nanti bisa diinovasikan, bisa dipraktekkan di tempat Bapak Ibu kan. Insya Allah. Nah, di situ makanya habis ini nanti berkunjung ke outletnya. Ke outlet. Insya Allah. Nah, pertama kali mohon maaf saat Bapak Ibu melihat konten AFM, terus penjelasan Mas Akhyar tentang dunia frozen food, gimana tanggapan atau menurut Bapak Ibu ini gimana? AFM ini orangnya gimana? Atau apa yang menurut Bapak bisa menarik banget tentang frozen food ini? Pertama yaitu lihat Mas Akhyar menjelaskan itu, wih, kayaknya orangnya bagus ini Bu. Orangnya juga taat, kemudian tidak sombong, tak gitu memang awalnya. Terus mau berbagi dengan ilmu, karena jarang-jarang kan Mas Akhyar ya. Orang itu sukses, berhasil, masalah keduniaannya dia itu jarang bagi ilmu gitu. Tapi masih banyak juga sih ya. Jarang maksud saya kan. Betul. Pengennya di PDW gitu kan. Artinya kita berbagi bagaimana cara dan jalan untuk bisa sukses dunianya, lebih-lebih akhiratnya juga dapat kan gitu. Karena teman-teman perlu diketahui tadi sebelum kita syuting ini, ambil konten ini, kita sudah banyak sharing ya. Iya, nah, telat sekarang, ini. Telat ini ya, katanya. Tapi kita bisa ngetes. Dengan telatnya ambil konten ini, saya ingin ngetes. Coba apa aja yang telah Bapak dapatkan sharing dengan Mas Akhyar tadi, termasuk bagaimana langkah-langkah memberikan, bagaimana pelanggan itu bisa kembali lagi, atau bagaimana pelanggan itu bisa nyaman dengan kita. Bisa nanti jenengan bagi dengan teman-teman, coba apa aja. Nanti kita bantu dengan Mas Akhyar. Ibu ini yang mana? Sama Ibu, nggak apa-apa, berdua aja nggak apa-apa. Pertama tahapan apa? Proses seperti apakah bila pelanggan itu mau selalu menjadi pelanggan setia kita? Yang tadi. Apa yang kita berikan? Ayo, ingat, masih ingat nggak? Yang 5 tadi ya? Iya, yang 5. Apa Bu? Yang pertama? Ayo, yang pertama apa coba? Yang pertama penampilan. Keramahan. Keramahan coba seperti apa aja? Menyambut pelanggan. Ya, terus Menyambut pelanggan dengan ramah, menyapa, gimana supaya pelanggan nyaman. Seperti itu, masuk ke dalam toko kita. ya, senyum, salam, sapa. Ya, sapa. Ya. Terus Berarti tentang etika, perilaku ya. Perilaku, Akhlakul karimah. Itu berarti keramahan. Barangkali Bapak bisa menambah tentang keramahan tentang lain. Keramahan itu ya mencakup luas sih sebetulnya. Tapi tentang perilaku. Harus senyum, walaupun capek ya tetap senyum gitu kan. Mungkin dekat lagi tutup, biasanya kan sudah capek itu karyawannya, tetap harus senyum misalnya. Pokoknya ya semaksimal mungkin ya gimana kita caranya pelanggan itu balik ya kita usahakan. Tentang keramahan. Yang kedua apa? Penampilan. Penampilan berarti identik dengan fashion. Coba seperti Harus rapi. Harus rapi, bersih, wangi.
nggak pakai celana pendek, pakai ya. celana pendek, sepatuan, potongan rambut juga harus rapi, harus penampilan yang baik, tampan, katakanlah cantik, katakan gitu. Iya. Terus yang ketiga kebersihan. Kebersihan berarti identik dengan Kebersihan toko semuanya. lingkungan toko dalam maupun Di luar. di luar toko. Tidak ada Spiderman-nya. Ya. Ya kan? Gitu. Terus yang Keempat apa? kedisplayan. Pendisplayan itu apa bahasa umum? Penataan. Apa yang ditata? Barang-barang. Barang-barang frozen maupun non frozen. Gimana kalau menanggapi orang yang datang mengacak-ngacak mencari sesuatu yang tidak ada sehingga yang sudah kita tata berantakan. Setelah itu dia pergi atau setelah membeli satu katakanlah. Tapi produk kita sudah diacak-acak, harusnya bagaimana? Diperbaiki lagi. Karena yang kita jual apa? Jual pelayanan. Yang kita jual adalah frozen, tapi sebenarnya yang kita jual adalah pelayanan. Sehingga kita tidak boleh marah, tidak boleh membenci, ya kan? Itu cuma beli satu aja, ngacak-ngacak, ya kan? Beli satu aja, dia nggak sopan, udah nggak apa-apa. Itu termasuk yang kita jual adalah pelayanan. Berarti intinya berarti menjadi seorang pengusaha harus punya jiwa apa? Jiwa sabar. Ya kan? Tabah, nggak boleh marah, menahan diri. Kalau menjadi pengusaha kok emosinan, marah, ya mohon maaf, ya kan? Nah, berarti marah itu akan mengusir atau membatasi sebuah datangnya rezeki. Berarti kan ternyata harus sabar Mas ya. Iya. Ramah. Iya, kan gitu. Terus yang kelima apa? Kenyamanan. Contohnya apa? Ya kalau warnanya indah ya fasilitasnya apa? Ada kamar mandi barangkali, ada kipas angin atau kipas AC. anginnya, AC kan gitu barangkali. Intinya gimana caranya orang itu bisa nyaman, bertahan, ya kan? Itu semua 5 tadi ulangi lagi. Keramahan. Terus kerapian, kebersihan, pendisplayan, baru kenyamanan. Semuanya itu dalam kategori mendapatkan kepuasan pelanggan. Dipastikan pelanggan itu akan kembali lagi nggak? Insya Allah kembali lagi. Coba sekali lagi, ini belum masuk ya, tentang pertanyaan saya lagi. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu bila kita memberikan kepuasan dengan 5 langkah tadi? Apa yang kita dapatkan dari pelanggan? Ayo Bapak Ibu bisa lihat ke kamera. Apa coba? Ayo. Apa yang kita dapatkan? Kalau Bapak bisa memberikan 5 langkah tadi sehingga pelanggan puas, terus apa yang kita dapatkan? Ayo. Insya Allah yang kita dapatkan itu ya. Pertama apa coba? Pertama ya uang dari dia beli itu kan. Terus. Kemudian nanti kita akan di customer itu akan mendapatkan image ketika membutuhkan bahan sesuatu pasti yang teringat di tempat itu kita. Menjadi itu? Tempat favorit lah. Iya, tempat favorit. Nah, terus. Kemudian nanti dia akan bersosialisasi ke teman-temannya. Oh, di sana loh tempatnya nyaman, harganya juga terjangkau. Marketing gratis. Itulah yang paling terhebat itu. Oh iya, namanya marketing gratis. Iya kan? Saya enggak sekolah kan. sama aku ya sekolah ini. Inilah Iya. namanya orang belajar, Pak. Sering komunikasi, sering ini ternyata itu nggak kita tambah bodoh, pinter gitu loh. Kenapa? Kita tambah sharing, ada pertanyaan, ada diskusi, ada sharing, berarti kan tambah Pak. Berarti disitulah tambah pelanggan nanti. Kita pertama adalah kita dapat uang, tambah persaudaraan, kepuasan, punya pelanggan tetap. Tapi yang paling terbesar adalah marketing gratis. Kalau dia cuma kembali lagi, cuma 1 tuh Bu yang dibeli, nggak nambah. Nah, tapi kalau dia bercerita dengan 10 orang, berarti berapa yang kita dapatkan? 11 sama dia kan. Tanpa terasa. Berarti kuncinya apa? Yaitu kita memberikan kepuasan tadi, rumah kepuasan tadi. Sebaliknya juga Ibu. Kalau kita tidak bisa memberikan kepuasan tadi, artinya mereka kecewa, dia juga akan memberikan marketing yang gratis tentang kejelekan kita. Jangan di sana. Betul atau tidak? Betul ya. Makanya yang kita jual apa coba?
Ayo. Pelayanan. Iya, tinggal pilih sama mau menjual kebaikan apa kejelekan, bahasanya di situ. Iya. Ayo. Karena terus terang selama ini ya banyak juga yang marketing itu tentang kejelekan, karena memang kami belum sempurna di sana. Itu tetap nggak ada sempurna. Iya. Menuju sempurna. Menuju sempurna. Iya. Yang sempurna hanya Allah. Iya, betul. Ya kan, sering kan. Oke. Tapi kira-kira apa coba? Setelah sharing dengan Mas Ayah seperti ini, ada tahap kutip apa aja yang kira-kira akan Bapak Ibu perbuat untuk perubahan di sana? Jadi alhamdulillah setelah ketemu Mas Ahyar ini ya kayaknya kami di sana kemarin sudah 50% gitu kan. Ternyata setelah ketemu itu baru 0%. Belum apa-apanya gitu kan. Jadi semua ilmu yang kami dapatkan di sini tuh ya sangat berharga sekali, membuka wawasan kami supaya bagaimana cara marketing yang baik. Terus itu tadi yang kembali pertama apa? Pondasi tadi. Pondasi dalam berbisnis untuk usaha apapun. Ya. Ya kan tadi kan saya bilang rumah itu bisa kelihatan mewah, itu ada 3 tahapan yang dipersiapkan. Apa tadi? Pondasi. Ya kan? Berarti pondasi dalam rumah bangunan itu kalau dalam bisnis berarti keimanan. Keikhlasan kita dalam menjemput rezeki. Yang kedua adalah bangunan rumah itu, kita konsentrasi memperbaiki bangunan itu. Yang ketiga adalah isinya. Ya. Di sini berarti pondasi sangat berharga atau tidak? Sangat berharga. Sangat berharga. Terus gimana lagi? Ya kesannya seneng gitu kan. Terus ya kedepannya insya Allah ya tetap kami komunikasi nanti bagaimananya untuk kemajuan usaha di sana. Boleh. Insya Allah. Apalagi Bu? Ya tetap sharing apa. Enggak, maksudnya setelah ketemu ini gimana? Iya, kedepannya tetap ini. Banyak yang direvisi ya, Iya. banyak yang diperbarui ya. Iya. Ternyata ya tadi itu Mas, masih 0. Masih Untuk nol. pelayanan terutama. Sama juga bangunannya masih seperti itu kan. Apalagi nanti coba lihat di outletnya Mas Ayar di sana kurang lebih 50 freezer. Gitu ya. Nah itu yang pengen kami tiru, freezernya dari mana gitu kan, penataannya gimana. Kalau memang nanti kan ya lewat jenengan belinya insya Allah, terus ada ekspedisi yang ngambil mungkin Ya, boleh itu. lewat saya tentang freezernya Sama rak-raknya ya, atau raknya ataupun nanti dengan produknya, karena ada saudara subscriber AFM yang dari Papua. Oh gitu. Iya. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi, dia sudah punya 2 outlet. Dan sempat, mohon maaf teman-teman, ditipu orang. Masya Sudah Allah. transfer ke Jawa, ternyata barangnya nggak sesuai atau nggak dikirim. Itu Gitu. bukan lewat Mas Azhar kan? Bukan, kan baru kenal kemarin. Iya, Makanya iya. dengan itu mereka sangat senang bisa ketemu dengan channel Alfa Persemat. Tak kasih nomor HP-nya perantara malah nggak mau. Nggak lah Mas, aku pokoknya bayarnya sama Mas Ayar aja, malah gitu loh. Gitu. Nah, disinilah sebagai buah, mohon maaf, makanya selalu aku bilang jujur, telaten, sabar, ulet itu nggak bisa diucapkan dengan kalimat, tapi dibuktikan dengan perjalanan waktu yang mengatakan. Saya sekali lagi selalu berkata kepada orang-orang Ibu Bapak dan teman-teman subscriber di mana saja berada, Mas Ayar ini mohon maaf berdiri atau bahasanya itu muncul berjualan frozen food itu bisa dikatakan nggak modal. Modalnya apa? Ya kejujuran. Modalnya apa? Komitmen. Modalnya apa? Sebuah prestasi. Sehingga orang pada mencari. Betul apa tidak? Kalau Mas Ayar sekali tempo berbuat yang tidak baik, menyakiti orang lain, melukai, mengkhianati, otomatis hilang semuanya. Akan lari. Makanya 1000 kemarin Mas Ayar mengatakan 1000 dikurangi 1 sama dengan berapa? 999. Bukan Ibu. Itu matematikanya. Iya, matematikanya. 1000 dikurangi 1 sama dengan berapa? Kalau matematika 999, tapi secara ilmu bisnis jadi 0, Bu. Satunya hilang. Iya, kenapa? Karena 1000 kebaikan kita dengan 1 kejelekan, kebaikan kita hilang semuanya. Itu ke istri juga biasanya. Iya. Maka dari itu, yuk kita berusaha. Ya kan? Sudah kita bangun 1000 kebaikan dengan 1 kejelekan, dengan 1 kesalahan, orang itu langsung menutup semua kebaikan kita, artinya sudah nggak dianggap. Ya, Ini ada terjadi. sering.
Ya kan? Mas Ahyar sudah berusaha karena ada fitnah. Mas Ahyar sudah berusaha menunjukkan sebuah prestasi, tapi masih ada dari dia melihat dari sisi kejelekan Mas Ahyar atau kekurangan Mas Ahyar sehingga Mas Ahyar nggak dianggap. Itu pun namanya tantangan itu, nggak masalah. Tapi itu menjadi sebuah pemikiran Mas Ahyar bagaimana Mas Ahyar bisa menunjukkan yang terbaik. Ya. Karena manusia, Mas Ahyar sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tapi kita cuma sifatnya adalah berusaha dan berusaha. Berusaha memberikan kebaikan, berusaha merubah, berusaha untuk lebih maksimal lagi, kan gitu. Nah, makanya pernah Mas Ahyar bilang, bila kita menjadi orang baik Bapak Ibu, kemanapun akan bertemu dengan orang baik. Kalau tidak bertemu dengan orang baik, kita akan ditemukan dengan orang yang baik. Ya Pak tidak? Sebaliknya lagi, kalau kita menjadi orang yang jelek, kemanapun, dimanapun, kita akan bertemu dengan orang jelek. Kalau tidak bertemu dengan orang jelek, ditemukan dengan orang yang jelek. Ada pepatah mengatakan, burung yang sejenis, dia terbang kemanapun, dia dipastikan akan hinggap dengan burung yang sejenis. Betul apa tidak? Kan nggak mungkin toh burung emprit ya toh, terbang cari temennya nggak ada, terus dia ketemu dengan burung dara terus mendekati, kan nggak ada. Ya kan dia pasti akan cari burung yang sejenis sama-sama emprit, kan gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Makanya tinggal kita mau menebarkan kebaikan apa kejelekan, udah itu aja. Kalau orang Jawa bilang, siapa yang menanam kebaikan dan siapa yang menanam kejelekan, dialah yang akan menuai sesuatu yang ditanam itu. Oke ya. Oke, coba. Dan sekali lagi Ibu bisa cerita dengan ringkas kepada teman-teman subscriber AFM di mana saja berada, apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dari Mas Ahyar dan apa yang akan Ibu kerjakan di kemudian hari. Silakan Ibu bisa menyapa lagi Bapak kepada teman-teman subscriber di mana saja berada. Silakan nggak apa-apa. Kepada siapa ini, Pak? Teman-teman subscriber AFM di mana saja berada. Kepada teman-teman subscriber ya. Ya teman-teman AFM di mana saja berada. Teman-teman AFM di mana saja berada. Ya, kamera Bapak ya. Alhamdulillah setelah ketemu beliau, Mas Ahyar. Mas Ahyar itu ya, Ahyar itu isim apa ya? Artinya apa? Ingat nggak? Pokoknya orang sempurna gitu, paling bagus gitu ya. Isim tafdil ya, terpilih, pilihan. Jadi alhamdulillah sudah ketemu beliau, mendapatkan ilmu yang banyak. Yaitu tadi saya ulangi, kami di Melak Kutai Barat itu kayaknya sudah 50% tahapan. Setelah ketemu beliau ternyata kami ini masih nol, belum apa-apanya gitu kan. Berapa tahun di Frozen? Sudah sejak 2008, cuman waktu itu belum sebesar ini. Proses ya? Prosesnya sudah punya gudang itu ya baru 4 tahun terakhir ini. Sudah berapa tempat? Kalau tokonya sudah 3, mau 4, insya Allah habis hari raya buka yang keempat. Amin, mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin ya. Jadi ya ilmunya dari Mas Ahyar itu sangat berguna ya, sangat manfaat sekali untuk kami. Bagaimana supaya usaha kami itu lebih maju ke depannya insya Allah. Dari ilmu yang beliau berikan kepada berkembang kami. Dan barokah. Berkembang dan barokah. Ya, nah, berkah barokah itu yang sangat mahal sebetulnya. Jadi sedikit kalau barokah itu akan tetap berkelanjutan kan, seperti itu. Dan untuk orang lain dan orang banyak. Insya Allah seperti itu. Jadi alhamdulillah jazakallah khairah kepada Mas Ahyar sudah memberikan wejangan terutama masalah bisnis ini. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik kepada beliau. Amin. Amin. Okay. Apalagi kiranya Bu, mau ditambahkan? Sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman AFM di mana saja berada, karena salah satunya tamu adalah membangun silaturahim. Tamu membawa rezeki. Rezeki itu nggak harus dengan uang, tapi memberikan pikiran kita, kehidupan kita lebih berkah lagi. Karena pernah setiap Mas Ahyar ketemu dengan orang, banyak teman-teman yang mengatakan, Mas Ahyar sukses selalu. Itu saya malah bilang, Pak, tolonglah Pak, kalau doanya disempurnakan lagi, jangan sukses buat Mas Ahyar, ditambahi, Mas Ahyar mudah-mudahan sukses dan berkah selalu. Kenapa? Karena kalau Mas Ahyar sukses ya,
itu cuma untuk kesuksesan, berarti untuk pribadi Mas Ahyar sendiri. Ya. Tapi kalau Mas Ahyar sukses dan berkah selalu, ya ada berkah atau barokah. Kesuksesannya Mas Ahyar ini kan bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak, Bapak. Betul kan? Iya. Jadi aku tidak mau kesuksesan ini cuma dimiliki Mas Ahyar sendiri. Tapi untuk khairunas anfa'um linas, siapapun yang mendampingi Mas Ahyar, siapapun yang ada di sekitar Mas Ahyar, siapapun yang bisa melihat Mas Ahyar, mudah-mudahan bisa Sukses. ikut barokah. Dan ada salah satu rahasia, Pak, sebenarnya, Pak. Salah satu aja. Mas Ahyar itu selalu berusaha doa, Pak. Ya Allah, berikanlah apa yang saya ucapkan. Berikanlah apa yang saya lakukan ini, ya Allah. Selalu Engkau giring, selalu Engkau tuntun, selalu Engkau arahkan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan ini selalu bisa sesuai dengan tuntunan Nabi-Mu, ya Allah. Sehingga apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Karena saya mengucapkan ini, apa yang saya lakukan ini jelas, yakin bukan atas nama pribadi saya, Bapak. Tapi saya bisa mengatakan dan melakukan ini karena semua adalah Allah yang menuntun, Bapak. Iya. Betul apa tidak? Betul. Dan saya berharap dengan apa yang saya lakukan ini, apa yang saya ucapkan ini benar-benar bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Karena cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, sharing dengan sahabat dari subscriber dari Kalimantan. Dengan Pak siapa tadi aku lupa? Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Dan teman-teman yang dimana saja pun berada, silahkan kalau ada kesempatan ke Jawa, mampir aja ke AFM. Tapi tadi Mas Ahyar bilang apa? Mas Ahyar kerja di Jarum Super. Jarang di rumah, suka pergi. Berarti harusnya komunikasi dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang lagi menonton dan dimanapun kalian berada. Sehat selalu untuk kita semua, sukses dan berkah untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bapak sami-sami, atas kunjungannya, waktunya. Ibu sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita sapa dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke. Dadah.